warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta untuk Nurul Hikmah memimpin doa hari ini. Ayo saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu mohon semuanya berdiri ya. Kita nyanyi dulu. Semuanya udah hafal kan? Oke. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeah. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Ibu akan mengajar dulu ya. Hari ini Nurul Hikmah hadir, Hafizah hadir, Nayada hadir, Nurul Fadila hadir. Baik. Hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Oke, tujuan karena hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan huruf kapital, tanda baca dan spasi, maka Ibu harap kalian dapat menulis dengan benar sesuai dengan penggunaan huruf kapitalnya dan menggunakan tanda baca yang benar dan spasi yang benar. Sebelum kita mulai pembelajaran dan Ibu memaparkan materi, Ibu mau tanya dulu nih, di sini siapa yang suka menulis? Kalian sudah tahu belum nih cara menulis yang benar? Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi. Yang pertama ada huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar yang biasanya digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan nama gelar. Contohnya yang pertama ada misalnya di awal kalimat, kucingku bernama Lunar. Jadi yang di depan kalimat itu ada huruf kapitalnya. Terus contoh yang kedua, misalnya nama orang, aku bertemu dengan Pak Ahmad di pasar. Jadi untuk nama orang yang Pak Ahmadnya itu awalannya berhuruf kapital. Terus yang ketiga, misalnya nih, saya tinggal di Banjarmasin. Nah, jadi untuk nama tempatnya yaitu di Banjarmasin, itu awalan hurufnya menggunakan huruf kapital. Terus yang kedua ada materi tanda baca. Nah, jadi tanda baca ini biasanya digunakan untuk memudahkan kita memahami isi tulisan. Tanda baca itu ada titik, ada koma, tanda seru, dan tanda tanya.
Biasanya tanda titik ini digunakan di akhir kalimat. Misalnya ini kan ibu misalnya menulis saya tinggal di Banjarmasin. Untuk menyambung kalimat berikutnya kita menggunakan tanda titik dulu, terus baru kita sambung nih. Misalnya saya tinggal dengan ibu. Nah, terus yang kedua ada tanda tanya. Biasanya digunakan di akhir kalimat. Kita biasanya menanyakan sesuatu, misalnya nih, Nurul Hikmah suka dengan buah apa? Nah, itu biasanya dengan di akhir pertanyaan itu kita menggunakan tanda kalimat tanya. Biasanya tanda kalimat tanya itu seperti ini. Terus kalau tanda seru itu biasanya digunakan untuk kalimat perintah. Misalnya, tolong kerjakan tugas ini. Nah, biasanya di akhir kalimat itu menggunakan tanda seru. Tolong jangan buang sampah sembarangan. Karena itu merupakan kalimat perintah, jadi kita menggunakan tanda seru. Terus yang terakhir yaitu tanda koma. Nah, di dalam tanda koma ini biasanya digunakan untuk memisahkan unsur-unsur atau kalimat yang berhubungan. Lalu ada spasi. Nah, spasi ini biasanya digunakan untuk memisahkan kata-kata dalam kalimat agar mudah. Contohnya ini, saya tinggal di Banjarmasin. Nah, yang namanya kombinasi dari kalimat pertama dengan kalimat kedua itu biasanya menggunakan spasi. Nah, ini untuk kalimat yang benar. Kalau misalnya yang salah itu langsung disebutkan tidak ada menggunakan spasi. Nah, ini yang salah ya. Tidak ada pemisah antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Nah, selanjutnya apakah kalian ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai penggunaan huruf kapital? Jika tidak ada, itu akan membagikan tugas ya untuk kalian. Nah, sebelum kalian mengerjakan, aku akan mengarahkan dulu bagaimana cara pengerjaannya. Yang pertama, tuliskan cerita pendek dengan penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi yang benar. Misalnya nih, kalian bercerita, saya mempunyai teman bernama Mayada, dia tinggal di Sungai Lulut, misalnya begitu. Terus untuk yang tugas kedua, itu kalian tinggal mengisi di tanda kurung ini. Misalnya saat pertama, siswa kelas 3 sedang membersihkan tempat sepatu. Itu menggunakan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Nah, kalian tinggal isi ya. Kalau yang sudah, silakan kalau yang sudah simpan dulu. Nanti ibu suruh kalian maju untuk membacakan cerita yang kalian tulis masing-masing ya.
bukunya Nurul Hikmah. Oke, mengenai tanda baca. Yang pertama, apakah kamu suka buah durian? Itu merupakan tadi kalimatnya apakah kamu suka buah durian? Menurut anak-anak itu menggunakan tanda baca apa? Titik, tanya, yang benar itu tanda tanya, karena di depan kalimatnya ada kata bertanya, yaitu apakah. Nah, jadi setiap kalimat yang biasanya awalan ada kata apakah itu pasti berakhir dengan tanda tanya. Terus yang kedua, ada kalimat jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu biasanya menggunakan tanda baca apa? Tanda seru. Ya, betul. Karena di awalan itu ada kata perintah, yaitu kata jangan. Ya, betul. Oke, untuk jawaban Nurul Hikmah tadi sudah benar ya. Oke, Ibu mau tanya nih, hari ini tadi kita belajar tentang apa? Tanda baca. Tanda baca. Di dalam tanda baca itu tadi ada apa aja? Titik, koma, ya, betul. Oke, nah sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Iya, betul. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Ibu mohon maaf jika selama pembelajaran ada salah kata. Assalamualaikum.